Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru, para pejuang PPG. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Langsung saja, kali ini saya akan membahas tentang pretest PPG 2019-2020, 100 soal dan kunci jawaban pedagogik part 8. Baik, soal nomor 71. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu, E. Valid. Jadi jawabannya adalah C. Kooperatif. Soal selanjutnya, nomor 72. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis, E. Terpadu. Jadi jawabannya adalah C. Valid. Soal selanjutnya, nomor 73. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Terpadu, C. Akuntabel, D. Valid, E. Sistematis. Jadi jawabannya adalah C. Akuntabel. Soal selanjutnya, nomor 74. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis, E. Terpadu. Jadi jawabannya adalah D. Sistematis. Soal nomor 75. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik, kecuali A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, C. Ditindaklanjuti dengan program remedial, D. Ditindaklanjuti dengan program pengayaan, E. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Jadi jawabannya adalah E. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Soal nomor 76. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Terpadu, D. Adaptif, E. Kesinambungan. Jadi jawabannya adalah D. Adaptif. Soal nomor 77. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan kompetensi dasar atau KD tersebut. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. E. Memberi soal-soal materi selanjutnya. Jadi jawabannya adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan kompetensi dasar atau KD tersebut. Soal nomor 78. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A.
memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. B. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. C. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. D. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. E. Memberikan materi pada kompetensi dasar atau KD selanjutnya. Jadi jawabannya adalah A. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi untuk terus mendorong kompetensi yang ada pada peserta didik yang sudah tuntas dalam belajarnya. Soal nomor 79. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. E. Pemberian soal dan materi yang lebih mendalam. Jadi jawabannya adalah C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 80. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus atau pelayanan khusus untuk siswa peserta didik yang belum mencapai ketuntasan. B. Memberikan soal-soal yang lebih mendalam bagi peserta didik yang remedi. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Memberikan tugas dan melanjutkan materi atau KD selanjutnya. E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya adalah A. Membuat rancangan pembelajaran khusus atau pelayanan khusus untuk siswa atau peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 9.